memiliki anak pendiam dan pemalu seringkali membuat orang tua kewalahan. Karena, anak akan sulit diajak berinteraksi dengan orang-orang yang baru ditemuinya, apalagi untuk berteman. Tentunya, situasi tersebut harus segera diubah, agar anak tidak menjadi kesepian karena tidak memiliki teman di sekolah, maupun di lingkungan tempat tinggalnya. Sama halnya dengan orang dewasa, tidak semua anak memiliki kemampuan bersosialisasi dan berinteraksi yang baik terhadap lingkungan sekitarnya, termasuk di sekolah. Sifat tersebut dikenal dengan istilah ekstrovert. Healthy Children, sebuah organisasi yang dikelola oleh American Academy of Pediatricians, menjelaskan bahwa rasa malu yang dimiliki oleh anak-anak merupakan hal yang wajar. Beberapa penyebab seorang anak menjadi pemalu, antara lain, akibat pengalaman hidup yang cukup keras, pola asuh orang tua yang abai, atau memang sudah bawaan sejak lahir. Sekarang, mari kita mengenal dulu jenis dan penyebab anak menjadi pemalu. Agar si buah hati dapat bersosialisasi dan berinteraksi dengan nyaman, sangat penting bagi orang tua untuk memahami dulu jenis dan penyebab anak menjadi pemalu, terutama saat berada di sekolah. Menurut Utah Valley Pediatrics, ada 4 jenis sifat pemalu berdasarkan penyebabnya, yaitu 1. Introvert. Kalau si buah hati cenderung lebih suka membaca buku daripada datang ke acara ulang tahun temannya, maka, bisa jadi, si kecil adalah seorang yang introvert. Bukan pemalu. Pada dasarnya, introvert sangat mirip dengan rasa malu. Keduanya membatasi interaksi sosial namun dengan alasan yang berbeda. Dalam hati seorang anak pemalu di sekolah, sesungguhnya ada keinginan untuk berinteraksi dengan orang lain. Tetapi mereka mengalami kesulitan untuk bersosialisasi. Sedangkan anak yang introvert, lebih suka menghabiskan banyak waktu sendirian dan melakukan aktivitas sendiri. 2. Rasa malu saat berada dalam suatu tahapan perkembangan hidupnya. Dalam setiap tahap perkembangan anak, menjadi seorang pemalu adalah hal yang umum. Misalnya saja, saat mereka baru masuk SD, bertemu dengan teman-teman baru di lingkungan yang lebih besar dari sebelumnya. Tanpa disadari, mereka akan mengalami kecemasan dan cenderung menahan diri ketika bertemu dengan orang baru. Namun, tak perlu khawatir, biasanya hal ini hanya terjadi sementara saja dan akan berangsur membaik saat anak-anak mulai bisa beradaptasi dengan lingkungan barunya. 3. Rasa malu secara umum. Pada beberapa anak, rasa malu yang mereka miliki muncul akibat rasa khawatir akan gagal. Khawatir kegagalannya tersebut akan membuat orang lain merasa tidak senang, terutama saat bertemu dengan orang baru. 4. Rasa malu yang cukup parah. Selain ketiga jenis di atas, ada juga jenis rasa malu yang cukup parah dan sangat mengganggu kemampuan anak-anak untuk menjalani kehidupan yang sehat. Kondisi ini biasanya dipicu oleh pengalaman hidup yang cukup keras, seperti pernah menjadi korban bullying di lingkungan bermain. Atau, bisa juga anak mengalami kehidupan yang keras dalam keluarganya sendiri, seperti pola asuh orang tua yang salah, dan hal-hal lain yang menyebabkan trauma dalam hidupnya. Berikut adalah cara mengatasi anak pemalu di sekolah. Bagi beberapa anak yang pemalu, keharusan berinteraksi di lingkungan yang baru, misalnya ketika hari pertama baru masuk SD, adalah hal yang cukup menakutkan. Beberapa tanda anak pemalu antara lain: seringkali menghindari kontak mata, selalu menempel pada orang tua atau pengasuh, merasa ragu untuk berbicara atau berpartisipasi dalam kegiatan kelompok, sulit untuk berteman, mudah merasa malu, dan merasa cemas atau gugup saat berada di lingkungan baru. Oleh karena itu, mengatasi anak pemalu di sekolah menjadi tantangan yang perlu dihadapi dengan cermat dan penuh perhatian, terutama bagi para orang tua. Setelah memahami jenis dan faktor penyebab anak menjadi pemalu, berikut adalah cara jitu mengatasi anak yang pemalu di sekolah agar menjadi anak yang berani tampil. Ada 6 cara jitu yang bisa Bunda lakukan, seperti yang dilansir dari website healthychildren.org. 1. Memberikan contoh perilaku sosial yang percaya diri. Pada dasarnya, anak-anak belajar dengan cara mengamati orang-orang di sekitar mereka, terutama orang tua dan anggota keluarga, yang merupakan orang terdekatnya. Oleh karena itu, sangat penting bagi Bunda untuk memberikan contoh perilaku sosial yang bisa memotivasi mereka agar lebih percaya diri. Cobalah mengajak si buah hati untuk ikut saat ada acara di kelompok-kelompok yang Bunda ikuti. Misalnya arisan RT, pengajian, dan lainnya. Tunjukkan kemampuan Bunda dalam mendekati orang lain dengan cara yang menyenangkan. Percayalah Bunda, lama-kelamaan si buah hati pasti akan termotivasi untuk melakukan hal yang sama. 2. Dorong si buah hati untuk mulai bersosialisasi dengan hal paling sederhana. Harus menghadapi situasi baru dan berinteraksi dengan orang-orang baru ditemuinya bisa menjadi hal yang sulit bagi anak-anak pemalu. Sehingga, mereka akan membutuhkan lebih banyak waktu untuk menyesuaikan diri. Alih-alih memaksanya untuk cepat beradaptasi, sebaiknya tetap dukung dan biarkan mereka melakukan sesuatu sesuai dengan kecepatannya sendiri. Hal paling sederhana yang bisa dilakukan si buah hati untuk mulai bersosialisasi adalah dengan mengajarkannya untuk menyapa tetangga atau ikut bermain bersama teman-teman seumurannya di lingkungan rumah selama beberapa menit. 3. Melatih keterampilan sosial si buah hati.
Berikan kesempatan pada si buah hati untuk melatih keterampilan sosialnya. Misalnya, dengan meminta mereka untuk membayar ke kasir atau memesan makanan di voucher untuk membangun rasa percaya dirinya. Bila perlu, agendakan untuk mengunjungi berbagai tempat baru di akhir pekan atau saat hari libur agar mereka menjadi terbiasa dan mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan dan lingkungan barunya. 4. Mencari kegiatan yang diminati si buah hati. Cara mengatasi anak pemalu di sekolah, selanjutnya adalah dengan membebaskan si buah hati untuk memilih kegiatan yang disukainya. Pilihan itu bisa berupa bermusik, olahraga, melukis, atau hal lain. Melakukan kegiatan yang disukainya dapat membantu mereka untuk bersosialisasi dan menjalin hubungan pertemanan dengan orang baru. 5. Berikan pujian dan penghargaan. Setelah si buah hati berhasil melakukan langkah sederhana seperti berkenalan dengan teman-teman di lingkungan rumah, menyapa tetangga, atau memesan makanan di voucher, jangan lupa untuk memberikan pujian terhadap apa yang sudah mereka lakukan. Pujian dan penghargaan inilah yang menciptakan perasaan senang dalam pemahaman barunya, bahwa perjuangannya sangat dihargai. Perasaan senang dan bangga akan memotivasi si buah hati untuk melakukan hal positif yang lebih besar lagi di lain waktu. 6. Pahami dan jaga perasaan si buah hati. Hindari untuk menyebut si buah hati dengan sebutan anak pemalu atau membiarkan orang lain melakukannya, terutama anggota keluarga di rumah. Karena, hal tersebut dapat membuatnya semakin berkecil hati. Sebaliknya, terimalah kepribadian si buah hati dan mendukungnya untuk terus berkembang untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Demikian 6 cara jitu mengubah anak pemalu di sekolah menjadi anak yang berani tampil, menurut channel Ibu Sisca Guru TK. Semoga menginspirasi dan memberikan solusi. Tetap semangat, Bunda. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Kalau menurut Anda video ini baik, silahkan klik tombol like. Oh iya, bagi Anda yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe untuk saya. Terima kasih.